Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk hidup sepenuhnya? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan bahwa seringkali kita terlalu banyak memberi beban kepada pikiran kita. Semuanya diserahkan kepada pikiran kita. Bukan tidak bagus, tapi tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan berpikir. Bahkan karena terlalu banyak berpikir yang disebut dengan overthinking, kita bisa stres, kita bisa depresi, dan kita bisa sakit. Maka jangan terlalu memberi beban kepada pikiran kita. Seolah-olah pikiran kita itu bisa menyelesaikan segala-galanya. Jangan, kasihan. Banyak hal yang tidak harus diselesaikan dengan berpikir. Kita itu terdiri dari badan, pikiran, perasaan, tapi juga roh. Jadi kita perlu seimbang. Jangan semua dipikirkan. Pikiran itu tidak bisa menyelesaikan segala-galanya. Bahkan seringkali pikiran membuat kita tambah terbebani, tambah ruwet. Lalu bagaimana caranya supaya tidak semua dipikirkan? Ya kita perlu seimbang, yaitu perlu sadar bahwa banyak hal itu terjadi tanpa kita pikirkan. Banyak sekali. Seperti misalnya ketika kita tidur, itu banyak hal terjadi ketika kita tidur. Badan kita membersihkan racun-racun dengan tidur, dengan beristirahat. Dan juga ada imunitas yang diproduksi ketika kita tidur. Bahkan katanya, kalau kita tidur jam 10 sampai jam 12 malam, itu saat terbaik untuk meningkatkan imunitas kita yang bahkan bisa mengalahkan virus corona. Tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari. Bahkan juga di dalam kitab suci, Tuhan Yesus membuat perumpamaan. Ada seorang penabur yang menaburkan benih. Benih itu tumbuh dan berkembang, semakin besar dan menghasilkan buah. Dan penaburnya bangun, lalu melihat bagaimana itu terjadi, dia tidak tahu. Banyak hal tidak tahu dalam hidup kita. Maka kita jangan membebani pikiran kita dengan segala hal. Tidak. Berpikir itu baik, tapi jangan memikirkan segala-galanya sampai overthinking. Nah, itu yang membuat kita depresi, membuat kita sakit. Kalau kita depresi, mikir terus, takut terus, kita berhenti coba, istirahat. Caranya olahraga sederhana atau melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh merupakan passion kita, sehingga kita melakukannya sampai tidak ingat apa-apa. Nah, itu baru kita berhenti berpikir. Yang paling mudah ya olahraga. Yang paling baik sebetulnya adalah yoga, karena yoga itu adalah gerakan sekaligus pikiran, menata pikiran, mindfulness, merasakan dan menghayati gerakan, bukan berpikir. Sadar melalui gerakan-gerakan. Dan memang benar, everything happen for a reason. Don't question it. Semua itu terjadi dengan alasan tertentu. Tuhan punya kehendak yang khusus. Tidak untuk dipertanyakan, tetapi untuk dipercayai. Nah, di sini kita juga bisa melatih keseimbangan, bukan hanya berpikir tapi juga percaya. Kita latihan percaya. Percaya bahwa segalanya itu terjadi dengan alasan tertentu. Bukan terjadi acak, absurd, bukan. Tetapi ada alasan, ada rencana Tuhan dalam setiap peristiwa yang kita alami. Perjumpaan dengan seseorang, itu ada rencana Tuhan. Jangan dipertanyakan, jalani saja. Jadi kita perlu melatih mempercayai, bukan sekedar memikirkan. Juga berlatih untuk follow your heart, mengikuti gerakan hati, bimbingan roh dalam diri kita. Apakah berarti tidak perlu berpikir? Perlu, penting. Tetapi jangan menyerahkan semua kepada pikiran kita. Kasihan. Kita sendiri terbebani lalu tidak seimbang. Kadang-kadang perlu justru kita tidak mengikuti pikiran kita, tetapi follow your heart. Just do it anyway. Misalnya, saya berpikir saya sebenarnya tidak mau berolahraga, tetapi
lakukan saja olahraga itu. Melawan pikiran itu kadang-kadang juga penting, supaya pikiran tidak menguasai kita, tetapi kita yang menguasai pikiran kita. Tidak semuanya bisa selesai dengan dipikirkan. Kadang-kadang perlu, dan ini penting, love for no reason, be kind for no reason. Cintai tanpa alasan, berbuat baik tanpa harus punya alasan tertentu. Dan itulah yang disebut dengan unconditional love. Tanpa pamrih, karena tanpa motif apa-apa. Just be kind, just loving, sudah. Dan itu membahagiakan. Bahkan banyak perkara itu selesai bukan karena dipikirkan, tetapi karena dijalani. Kita harus seimbang dalam hidup ini. Badan kita ini juga perlu digerakkan. Kadang-kadang dengan bergerak, dengan aktif, banyak persoalan selesai. Zaman dulu, kita itu untuk hidup tidak cukup hanya berpikir, tetapi juga harus bergerak. Berpikir ada binatang di mana, lalu bergerak memburu binatang itu tanpa harus berpikir. Tapi sekarang tidak harus bergerak pun orang bisa dapat makanan. Duduk di depan komputer, ketak-ketik, bisa dapat uang. Karena itu kemudian tidak seimbang. Yang berkembang pikirannya sampai mumet, sampai ruwet, tapi badannya tidak berkembang, tubuhnya tidak bergerak, penyakit menumpuk di situ. Maka kita harus seimbang. Jangan semua diserahkan kepada pikiran kita, kasihan. Tidak perlu berpikir juga penting. Just do it, lakukan saja. Banyak perkara itu bisa selesai dengan melaksanakannya, bukan dengan memikirkannya. Dan kita juga tahu kok, hidup itu bergiliran, kadang senang, kadang susah. The right thing happen at the right time. Jalani saja, never stop, never give up. Itu yang penting. Hidup itu dijalani, bukan dipikirkan. Pengetahuan berasal dari pikiran, tapi kebijaksanaan berasal dari hidup. Hidup itu lebih besar dari pikiran kita. Maka kita harus bisa menikmati hidup. Kadang-kadang kita bisa be kind with no reason, love without any reason. Kita bisa berbaik hati dengan siapa saja, tidak harus mempunyai alasan untuk baik hati. Enjoy saja dalam berbaik hati. Kita melatih our trust, our belief, ya, melatih kepercayaan kita. That everything happen for a reason. Bahwa banyak hal itu terjadi karena rencana Tuhan. Bahkan Tuhan juga mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku dan biarkanlah aku bertindak. Mazmur juga mengatakan yang senada, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan dan biarkan Tuhan bertindak. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, bukan menurut yang saya pikirkan. Karena pikiran kita itu terbatas, hanya bekerja berdasarkan penggolongan. Dan kalau tidak bisa mengambil jalan tengah, pikiran kita bingung. Bagaimana bisa baik sekaligus tidak baik. Dan banyak hal memang beyond reason. A good relations is beyond good or bad. Relasi yang baik melampaui baik dan buruk, melampaui benar salah. Baik, buruk, benar salah itu hasil penilaian pikiran. Maka relasi yang beyond baik buruk susah dimengerti. Karena pikiran kita memang tidak mampu. Maka jangan terlalu membebani pikiran. Just do it. Happy in loving. Cintai tanpa alasan. Be kind tanpa alasan. Karena hidup jauh lebih bernilai. Hiduplah yang mengajari kita bijaksana. Banyak hal terjadi tanpa kita memikirkannya. Yang penting kita justru bersyukur. Dan handle yourself with care. Tuhan memberkati.